Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhana malikil quddus, subhana malikil quddus, subhana malikil quddus. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ilal yaumil waqi'ah. Amma ba'du. Amin. Al-Muhtaram Al-Ustadz Bapak Kiai Haji Abdul Muhaimin Karim MA selaku pembina dan guru besar yang sangat saya hormati, Ibu Ketua Halaqah 1 beserta seluruh jajaran pengurusnya yang sangat saya hormati, rekan-rekan saya dari grup Sholawat Halaqah 1 yang saya banggakan, dan juga seluruh hadirin yang berada di sini yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di antara ribuan manusia di luar sana, panjenengan adalah orang-orang yang dipilih Allah untuk datang ke sini. Dilangkahkan kaki panjenengan ke sini menuju rumah Allah yang mulia ini, duduk di Masjid Amar Wanja ini dalam rangka tolabul ilmi. Jenengan dapat ilmu, jenengan dapat pahala. Mendapat apa lagi, Bu? Buka gratis, alhamdulillah. Salawatullahi wassalamuhu, semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yakni agama Islam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau dan mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, enggak amin? Amin. Doa ini ya. Tema yang akan saya bawakan yaitu berpuasa ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa saja yang dikerjakan oleh Rasul kita selama beliau berpuasa, mari kita pelajari dan kita teladani bersama-sama. Yang pertama, mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka puasa. Jadi Rasul kita itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahurnya itu di akhir waktu. Jadi mendekati saat imsak. Jadi kalau di sini imsaknya misalkan jam 5, sahurnya ya jam 4 atau setengah 4, jangan sahur jam 1 kayak gitu ya. Lalu menyegerakan berbuka puasa, apa maksudnya? Yaitu segera membatalkan puasa ketika tiba saatnya. Yang kedua, tidak pernah melewatkan makan sahur. Jadi Rasulullah selalu menyempatkan makan sahur. Ini sebetulnya nasihat untuk yang ngomong sendiri ya, yang jangan makan sahur ya. Patake ora sahur. Karena kata Rasul, di dalam makan sahur itu ada keberkahan. Allah mengutus para malaikat untuk berselawat kepada orang-orang yang tidak melewatkan sahurnya. Dan sahur adalah perihal penting di dalam puasa Ramadan. Kenapa? Karena sahur merupakan pembeda antara puasa kita dengan puasa umat agama lain. Jadi kalau umat Nasrani itu berpuasanya tidak makan sahur. Kalau kita dianjurkan untuk makan sahur. Yang ketiga, berusaha tetap berpuasa ketika dalam syafar. Apa syafar? Perjalanan. Ini walaupun ini tidak, maksudnya kalau kita dalam perjalanan musafir itu boleh tidak berpuasa nggih, dengan catatan diganti. Tapi Rasul kita selalu berusaha berpuasa ketika dalam syafar. Kenapa saya bilang boleh tidak berpuasa? Dari Aisyah radhiyallahu anhu meriwayatkan
bahwasanya ada seseorang bertanya kepada baginda Rasul, "Ya Rasul, apakah sebaiknya aku tetap berpuasa dalam Syafar?" Lalu Rasul pun menjawab, "Silahkan berpuasa apabila engkau mau. Silahkan tidak berpuasa apabila engkau mau." Jadi boleh berpuasa dan boleh tidak berpuasa. Selanjutnya, menjaga lisan. Kalau Rasul sudah pasti, karena beliau adalah manusia yang paling mulia. Jadi apapun yang beliau kerjakan atau apapun yang keluar dari lisan beliau, semua adalah baik. Nah, kalau kita bagaimana? Ngerumpi. Masih suka rasan-rasan kah? Yes. Masih suka debat-debat dengan teman kah? Enggak. Aneh. Tenan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila engkau melaksanakan puasa, maka janganlah engkau berkata kotor atau berkata dengan suara keras. Apabila ada yang mengajakmu berdebat, maka katakanlah aku sedang berpuasa." Bisa, Bu? Insya Allah. Jadi kalau temannya ngajakin rasan-rasan, kita bilang apa? Sedang berpuasa. Kalau temannya ngajakin debat-debatan, kita bilang apa? Ana Saimun. Katakan saya sedang berpuasa, nggih. Yang selanjutnya yaitu memperbanyak sedekah. Nah, di luar bulan Ramadan, sedekah adalah perihal yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sedekah membersihkan harta kita dan melembutkan hati. Nah, di bulan Ramadan yang semua amal ibadah kita akan dilipat gandakan pahalanya, maka Rasul kita tidak pernah melewatkan sedekah, walaupun itu hanya sepotong kue dan sebiji kurma. Kok kucing? Kucur. Sedekah kucing. Yang selanjutnya memperbanyak doa. Wah iki. Memperbanyak doa ya. Dari sebuah hadis, Rasulullah bersabda, ada 3 golongan manusia yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang berpuasa hingga mereka berbuka. Yang kedua, doa pemimpin yang adil. Yang ketiga, doa orang-orang yang terzolimi. Jadi mumpung kita berpuasa, mari kita banyak-banyak berdoa. Apalagi di waktu detik-detik sebelum berpuasa itu loh, Bu. Ketika kita sedang lapar-laparnya, ketika sedang lemas-lemasnya, mari kita berbanyak doa. Jangan malah nanti ya, kalau di sini saya yakin semuanya berdoa ya. Kalau di rumah nanti ya, jangan ya mentang-mentang tetangganya bikin status ngabuburit terus jenengan lupakan doa, nggih. Yang terakhir, sholat malam atau qiyam Ramadan. Jadi selain amalan-amalan di atas, amalan yang dianjurkan kepada kita di bulan Ramadan adalah sholat malam atau qiyam Ramadan, seperti sholat tarawih dan witir. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika kita berpuasa dan kita melaksanakan sholat malam karena menginginkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Semoga dengan puasa kita nanti bisa menghadap Allah melalui pintu apa, Bu? Pintu apa? Rayyan. Di surga nanti ada pintu khusus yang diciptakan oleh Allah untuk orang-orang yang berpuasa, terutama di bulan Ramadan, ya, namanya pintu Ar-Rayyan. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Semoga puasa kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosa kita,
Akhiru kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wa inayah, ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.